Puji nama Tuhan, selamat sore, shalom. Sekali lagi shalom, boleh lambai tambahkan tangannya Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, sumber sukacita pada hari ini ada amin. Puji nama Tuhan, sebelum kita memasuki menikmati lagi hadirat Tuhan, terlebih dahulu mari kita mau tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari hingga sampai sore ini Tuhan. Tuhan memberikan kami kesempatan kembali untuk beribadah bersama di tempat ini Tuhan. Dan urapi ibadah ini Bapa dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya. Biarkan kuasa Tuhan mengalir di setiap hati kami Bapa. Roh kami menyala-nyala untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Kami siap untuk menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau meninggikan namanya yang luar biasa. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sama-sama kita mengangkat pujian ini. Katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari katakan sekali lagi, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah Tuhan, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Mari kita angkat tangan kita bersama, katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat
janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita angkat tangan kita bersama, katakan, ku percaya Kau bekerja, menyatakan kebaikan di hidupku. Ku percaya, katakan, kuasa-Mu terlebih besar, terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhanku terlebih besar, terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan, tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sekali lagi katakan, tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, Kau pulihkan Tuhan. Oh, mari kita sembah Dia. Yesus, kuasa-Mu besar Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah-Mu, sebab Engkau besar Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya.
Sungguh besar Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Oh Yesus, oh kami mau tinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya, oh, oh. Yesus Tuhan, haleluya, Yesus Tuhan, haleluya. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi, mengatasi. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mau angkat tangan kita, katakan bersama. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Katakan tinggikan, tinggikan dirimu, mengatasi, mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Katakan bersama, kemuliaan-Mu Tuhan, oh, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Bumi mengatasi bumi. Haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Untuk itu kami ingin siap menari, memuji, memuliakan nama-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Woo! La la la. La la la. Sama-sama katakan ketika Tuhan
Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyaksikan info BBC untuk saat ini. Mengundang para muda-mudi untuk hadir dalam ibadah youth secara onsite setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di Chapel BBC. Ibadah tengah minggu spesial onsite akan diadakan pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 pukul 7 malam di Chapel BBC. Untuk menyambut Paskah, Bethany Batam Kids Ministry akan mengadakan beberapa lomba sebagai berikut. Yang pertama yaitu lomba menyanyi untuk rentang usia batita dan balita. Untuk lomba mewarnai untuk rentang usia kelas 1 dan kelas 2. Lomba membuat mahkota untuk rentang usia kelas 3 dan kelas 4. Sedangkan kelas 5 dan kelas 6 yaitu lomba kreasi Paskah. Semua lomba dilakukan secara online dan hasil karya dapat dikumpul paling lambat tanggal 10 April 2022. Untuk info lebih lanjut dan pendaftaran dapat dilakukan di meja depan pintu masuk atau dengan kakak sekolah minggu. Minggu depan kita akan melakukan perjamuan kudus. Untuk Bapak Ibu yang hadir dapat mengambil hosti dan anggur perjamuan yang disediakan oleh gereja. Untuk Bapak Ibu yang berada di rumah dapat menggantinya dengan roti dan teh. Ibadah doa dan puasa 40 hari Gereja Bethany Indonesia akan diadakan mulai tanggal 28 Maret sampai 6 Mei 2022. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang membutuhkan buku panduan doa dan puasa dapat menghubungi di nomor WhatsApp BBC. Demikian info BBC untuk saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sore hari ini oleh rahmat-Mu yang besar dalam hidup kami. Ini minggu keempat di mana kami beribadah dalam ibadah sore di gereja-Mu ini Tuhan. Kami bersuka cita, kami memuji Allah yang hidup karena penyertaan-Mu yang begitu ajaib dalam ibadah-ibadah kami. Bapa di surga, kami juga bersyukur oleh karena kemenangan yang Kau anugerahkan kepada kami bisa memenuhi panggilan ibadah kudus dan suci. Menjadikan Kau pusat perhatian dan ibadah kami. Waktu kami memuji menyembah-Mu, kami percaya dengan iman Engkau telah bertahta di atasnya. Karena itu sore ini kami juga memohon Engkau Allah yang sama pencipta langit dan bumi, yang bertahta di atas kebenaran firman-Mu. Sementara hamba-Mu ini berkata-kata, biarlah kuasa Roh-Mu menjamah kami semua. Sehingga oleh Roh itu kami beroleh hikmat, pencerahan, iluminasi untuk mengerti kebenaran firman yang kami mau pelajari ya Tuhan. Kami hidup di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa dan kami membutuhkan terang Tuhan untuk menerangi kegelapan dunia ini. Karena itu berkata-katalah kepada kami, urapi kami semua tanpa terkecuali hamba-Mu yang banyak kekurangan ini Tuhan. Engkau menolong Bapa yang baik. Terima kasih bersama-sama kami merendahkan diri dan meletakkan hati dan pikiran kami di bawah otoritas firman Allah. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kekal, kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat sore buat kita semua. Ya, ini pertemuan yang keempat dalam ibadah sore Bapak Ibu ya. Ini yang ketiga bersama dengan saya. Seperti janji kami bahwa ibadah sore kita akan belajar seperti seorang murid yang terus belajar di hadirat Tuhan. Hampir seperti sekolah orientasi melayani Bapak Ibu. Itu sebabnya ada seorang jemaat usul Pak John kalau bisa ibadah sore itu di absen. Lalu kemudian setelah 3 bulan sekali kasih sertifikat karena itu pelajaran semua. Ada yang usul begitu Bapak Ibu. Kami coba akan pikirkan nanti sertifikatnya bisa untuk beli tanah, beli rumah dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kita akan belajar bersama Bapak Ibu ya. Saya memohon maaf kalau kemudian materinya mungkin agak lebih sulit dipahami. Tidak apa-apa, kita akan belajar bertumbuh bersama pelan-pelan. Di ujung dari materi saya selalu coba akan menerapkan apa yang kita bisa pelajari, kita bawa pulang lalu kita terapkan dalam hidup kita masing-masing. Tema kita, pencipta dan ciptaannya. Kita tahu bersama-sama Bapak Ibu, semua apapun yang diciptakan, hakikat dari ciptaan, diciptakan untuk kemuliaan Sang Pencipta. Waktu seseorang membuat mobil, jelas sekali waktu dia menciptakan mobil diciptakan untuk kemuliaan dirinya. Itu sebabnya para penemu-penemu selalu beroleh
anugerah yang besar-besar. Mereka beroleh royalti. Sekali menemukan sesuatu, cukup untuk seumur hidup, dia nggak perlu kerja lagi. Royalti dari penemuannya akan membiayai kehidupannya. Kenapa? Karena hakikat dari ciptaan, semua ciptaan diciptakan untuk kemuliaan Sang Penciptanya. Begitulah Bapak Ibu dan saya. Manusia diciptakan jelas untuk kemuliaan Sang Penciptanya, yaitu Tuhan yang hidup. Dari Kejadian 1 ayat 6 sampai 8 sebagai ayat pengantar kita Bapak Ibu, firman Allah berkata demikian. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Amin. Kita sudah belajar. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Masih ingat Immanuel kan bersama dengan teman-temannya? Mereka percaya bumi itu atau alam semesta itu statis. Karena itu alam semesta bersifat kekal. Karena alam semesta bersifat kekal, maka dia tidak berawal dan dia tidak berakhir. Kenapa Immanuel kan bersama dengan teman-temannya mengatakan begitu? Karena mereka menolak Tuhan itu ada. Tetapi kemudian Edwin Hubble dari teropong Hubble-nya menemukan bahwa ternyata alam semesta mengembang. Bintang-bintang saling menjauh satu dengan yang lain. Bukan hanya bintang dengan bintang, beberapa bintang dan banyak bintang, bahkan semua bintang menjauh dari bumi. Kalau begitu, ternyata alam semesta mengembang. Jika alam semesta mengembang, kalau ditarik ke belakang berarti dulu, ditarik terus ke belakang sekian juta tahun yang lalu, berarti alam semesta dulu kecil dan pernah tidak ada. Sampai kemudian ada. Kalau dia pernah tidak ada, lalu kemudian menjadi ada, berarti ada sesuatu yang menciptakan sampai dia ada. Lalu mereka berkata tentang Big Bang teori. Tapi kita sudah belajar bagian itu ya. Nah sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita Bapak Ibu. Beberapa orang Kristen dengan rasa minder dan kurang percaya diri, tidak berani berdiri tegak menghadapi para saintis, ilmuwan-ilmuwan hebat yang mengkritisi iman kekristenan. Mereka menuduh kekristenan sebagai biang dari terhambatnya kemajuan-kemajuan zaman. Terutama di masa kegelapan gereja. Bapak Ibu bayangkan ketika Galileo Galilean si kembar itu berkata bahwa bumi itu bundar. Berakhir dengan dipenggal. Hukuman mati kepada mereka. Karena gereja begitu dominan, begitu kuat. Gereja berkata bumi datar. Bumi tidak bundar, bumi itu datar. Jadi ketika kemudian para ilmuwan mengatakan bahwa bumi itu bundar, maka gereja membungkamnya. Gereja menyiksa mereka, mengekskomunikasi istilah mereka untuk dijauhkan, diusir dari gereja. Bahkan dijatuhkan hukuman mati. Martin Luther juga sebenarnya dijatuhi hukuman mati Bapak Ibu. Jika saja dia tidak disembunyikan oleh seorang pangeran. Nah Bapak Ibu kita coba akan belajar bersama-sama. Jelas, perhatikan ini. Alkitab bukan karya ilmiah, itu sudah jelas, itu sudah final. Alkitab adalah wahyu khusus Allah. Alkitab bukan karya ilmiah, karena itu Alkitab tidak ditulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kaum ilmuwan. Tetapi tidaklah berarti kemudian Alkitab bisa berdiam diri ketika dia dituduh yang bukan-bukan. Bapak Ibu dan saya orang-orang muda yang ibadah sore ini sengaja dibuat untuk orang-orang dewasa muda. Kita harus berani berdiri mempertanggungjawabkan iman kita. Karena iman yang sejati, ingat tadi pagi, iman yang sejati harus terdiri dari 4 ini. Yang pertama notisia. Iman sejati melibatkan akal budi. Notisia, tahu apa yang kita percaya, tahu secara logika, mengerti urutan-urutan sistematikanya. Jadi iman sejati melibatkan akal budi, notisia. Tapi ini tidak cukup. Kalau cuma sekedar akal budi, kita butuh yang kedua, apa itu asensus. Punya pengalaman pribadi dengan apa yang kita percaya. Jadi kalau ditanya orang, kenapa kamu mengaku Yesus Tuhan? Oh karena dia menghentikan badai, dia sanggup berjalan di atas air, dia membangkitkan orang mati, dia sendiri bangkit dari kematian, dia mengampuni orang berdosa. Itu bukti bahwa dia adalah Allah. Kita sanggup memberi jawab tentang iman kita. Tapi bukan hanya itu, notisia nggak cukup, karena kalau cuma notisia, setan pun tahu siapa Tuhan Yesus. Jauh lebih baik dia tahu tentang Tuhan Yesus daripada kita.
Maka butuh yang kedua, asensus, pengalaman pribadi dengan siapa kita percaya itu. Tapi pengalaman pribadi nggak cukup. Karena iblis juga punya pengalaman spektakuler. Dia adalah malaikat yang jatuh. Dia ribuan tahun pernah bersama, mungkin jutaan tahun di dalam kekekalan. Bahkan dia adalah salah satu malaikat penghulu terbaik di surga yang kemudian memberontak Allah. Jadi iblis, setan jauh lebih baik mengenal Allah dan punya hubungan yang pribadi jauh lebih kuat daripada kita. Sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau cuma mengandalkan pengalaman pribadi, sebentar. Itu bukan iman yang sejati. Harus ada unsur yang ketiga. Fidesia. Apa itu fidesia? Kita bukan hanya bisa menerima secara akal dan tahu tentang yang kita percaya. Kita mengalami dalam pengalaman pribadi di hati kita yang kuat. Lalu kita menyerahkan diri sepenuh-penuhnya kepada dia. Fidesia. Dan yang terakhir, soli deo gloria. Apapun yang kita lakukan haruslah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, sekarang itu pendahuluan dari khotbah. Kita masuk kepada poin selanjutnya, hari yang kedua hari ini Bapak Ibu. Nah, ada tuduhan-tuduhan yang serius yang kita perlu memberi jawab. Tuduhan-tuduhan terhadap kebenaran firman Allah. Salah satunya dari Richard Dawkins Bapak Ibu, 1941. Persis dia lahir kemarin. Ulang tahunnya 26 Maret 1941. Biasa dikenal dengan Clinton Richard Dawkins. Perhatikan, seorang ilmuwan, etologi, biologis evolusioner, penulis banyak buku Bapak Ibu. Dia berkata, sebagai seorang ilmuwan saya bermusuhan dengan agama fundamentalis. Karena agama fundamentalis secara aktif menghancurkan usaha-usaha saintifik. Agama fundamentalis mengajarkan kita untuk tidak merubah pendapat kita. Dan untuk tidak ingin mengetahui hal-hal yang tersedia untuk diketahui. Ia menggulingkan ilmu dan melemahkan intelek. Sebuah tuduhan yang sangat serius sampai dia berkata, aku benci agama fundamentalis yang dia masuk pertama ke Kristenan karena dia dari Britania, Inggris. Dan Inggris itu, kerajaan Inggris itu Anglikan. Dulu Reform kelihatannya, sekarang Anglikan Bapak Ibu kalau saya tidak salah. Maaf kalau saya salah. Tetapi biar bagaimanapun Eropa dipengaruhi oleh kekristenan yang sangat kuat sehingga jelas sekali ketika dia berkata, saya bermusuhan dengan agama yang fundamentalis, yang dia maksud pasti adalah kekristenan. Dia menuduh bahwa kekristenan tidak bisa menerima hal-hal yang bersifat saintifik. Tidak mau mengalami perubahan. Kelihatannya dia trauma dengan sejarah masa lalu kegelapan gereja yang begitu mematikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lebih jauh dia berkata, iman religi adalah peredam yang sangat ampuh atas perhitungan rasional. Memang adalah naturnya secara alamiah. Ia mematahkan kerinduan bertanya. Coba tuduhan ini Bapak Ibu. Peredam yang sangat ampuh. Bukankah kita juga dulu diajari, enggak boleh mengandalkan akal. Bapak Ibu, yang paling agung dari hidupmu adalah otakmu. Sorry kalau saya ngomong begini. Yang paling agung dari kemanusiaan kita adalah akal budi kita. Itu sebabnya firman Allah berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tuhan sendiri mau, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Ini 4 kata kalimat ganda yang ingin menekankan, kasihi Tuhan dengan seluruh kemampuan daya pikirmu. Tapi kita dulu diajarkan, jangan mengandalkan pikiran. Lalu mengandalkan apa? Bukankah sampai ke tempat ini karena pikiranmu? Bukankah kita bisa memenuhi panggilan ibadah karena pikiran kita yang dijamah oleh Tuhan? Kadang-kadang Bapak Ibu ya, generasi dulu berhutang banyak kepada Tuhan. Mereka berhutang maaf kepada kita. Istri saya waktu pertama bertobat Bapak Ibu. Karena bertobat, saya juga bertobat di gereja yang sama Bapak Ibu. Lalu pendeta mengajarkan, harus utamakan Tuhan. Ujian dia nggak belajar, utamakan Tuhan, doa puasa di gereja. Dari juara sampai hampir nggak lulus istri saya. Karena mengutamakan Tuhan. Ke gereja terus, nggak pernah belajar. Padahal panggilan utama seorang pelajar adalah belajar. Panggilan utama seorang mahasiswa adalah belajar. Itulah pelayanan dia yang terdekat, itulah mimbar dia yang harus dipertanggungjawabkan. Nah Bapak Ibu, orang-orang terdahulu, mereka berutang maaf kepada kita loh. Kalau saya ingat, aduh, ampun kita diajarkan. Coba orang-orang seperti ini, sampai menuduh begitu serius tentang iman kekristenan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kesalahan kita.
Bagaimana kita bisa menyembah Allah kalau tidak dengan akal budi? Orang gila suruh menyembah Allah. Saya ulang, yang paling agung dari dirimu adalah akal budimu. Itu sebabnya perubahan pertama harus di akal budi. Pertobatan itu metanoeo itu dalam bahasa Yunani, O-nya itu omega, metanoeo saya berubah pikiran. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan saya bertobat. Akal budi yang pertama diubah. Aduh, kenapa saya marah-marah sore hari ini ya? Mungkin karena Bapak Ibu banyak yang hadir, jadi saya semangat gitu aja ya Bapak Ibu ya. Anggap saja saya begitu semangat Bapak Ibu. Walaupun di dalam sudah ada besi sekarang. Saya sedang masuk kategori Iron Man, Bapak Ibu tahu ya. Rabu yang lalu saya operasi jantung, pasang ring, jadi saya Iron Man. Makanya penampilan saya agak beda. Iron Man. Lalu perhatikan dia lanjutkan lagi Bapak Ibu. Iman adalah jahat, evil dia bilang begitu. Justru karena ia tidak memerlukan pembuktian dan tidak memperbolehkan argumen. Enggak begitu. Alkitab tidak mengajarkan begitu. Allah tidak marah untuk dikritisi. Bahkan satu-satunya kitab suci agama di alam semesta yang boleh dikenakan high criticism, kritik tinggi, cuma Alkitab. Alkitab bersedia dikritik. Secara kritik tinggi, apa sih kritik tinggi? Kritik sejarah, keakuratan sejarahnya. Boleh, mereka siap untuk diuji. Dan Alkitab tidak marah ketika Allah dipertanyakan, ketika Allah dikritisi. Enggak pernah. Tapi tuduhan-tuduhan mereka sungguh Bapak Ibu begitu jahat, cenderung kepada fitnah. Seakan-akan iman fundamentalisme kekristenan tidak boleh diutak-atik. Kita tinggalkan orang-orang yang ini Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Sekarang kita masuk tanggung jawab kita. Sore hari ini Bapak Ibu, ayo kita renungkan bersama-sama. Sekali lagi kalau pulang dari tempat ini penuh dengan kebingungan sama, saya pun bingung. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu. Tapi percayalah, kita bukan orang buta menuntun orang buta. Kita ini semua orang melek yang tidak perlu dituntun siapapun. Ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan belajar bersama-sama. Coba kita akan melihat teks tadi Bapak Ibu. Bagaimana cara gereja menafsirkan heksahemeron itu Bapak Ibu. Tentang 6 hari penciptaan. Karena ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat serius oleh ilmu pengetahuan. Pertanyaan yang tidak mudah tentang heksahemeron itu. 6 hari penciptaan. Kenapa menjadi pertanyaan yang tidak mudah? Karena kalau dilihat dari sudut pandang waktu Alkitab dengan sains, ada rentang waktu yang sangat jauh berbeda. Menurut ilmuwan bahwa dari fosil-fosil, dari fosfor, dari penemuan-penemuan purbakala, maka dunia ini telah berusia sekian juta tahun, miliar tahun. Sementara kalau melihat kepada kebenaran firman Allah, kok kayaknya tidak. Kita akan melihat bersama-sama Bapak Ibu, beberapa sejarah dari gereja tentang menafsirkan penciptaan, 6 hari penciptaan. Beberapa sejarah dari gereja yang Bapak Ibu dan saya perlu ketahui sebagai sebuah pengetahuan yang akan menguatkan iman kita Bapak Ibu. Gereja-gereja Timur dan Alexandria, mereka percaya bahwa 6 hari itu haruslah ditafsirkan secara alegori dan simbolik. Alegori itu prinsip penafsiran yang kita tentang dengan keras. Kenapa? Alegori itu mengatakan begini, setiap kata dalam ayat firman Allah selalu punya arti. Jadi semua punya makna, semua punya arti rohani, dan semua harus diselidiki. Agak aneh Bapak Ibu, sungguh agak aneh. Pertama, baru abad 13 sampai 16, ada yang namanya ayat, pasal, paragraf, titik koma, dulunya enggak ada. Alkitab pertama kali ditulis apalagi dalam perjanjian lama itu konsonan, huruf mati semua. Tidak ada yang namanya vokal A, I, U, E, O, tidak ada dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau Bapak Ibu kita ketemu kata M gini ya, Bapak Ibu perhatikan tangan saya. M, L, K, karena bahasa Ibrani itu dari kanan ke kiri. Seperti Alkitabnya atau kitab sucinya agama saudara kita ya. Jadi dari kanan ke kiri. Jadi kalau mau bikin raja, MLK, malam juga MLK. Yang satu malak, yang satu melek. Tapi ditulis sama-sama MLK. Pertanyaannya, kapan dia artinya raja, kapan artinya malam? Padahal nggak ada spasi, nggak ada tanda baca, nggak ada titik koma, semua dempet-dempet, huruf mati semua, tidak ada vokal. Sehingga kapan disebut melek, kapan disebut malak? Orang Israel biasa berpikir dengan konteks. Karena itu prinsip penafsiran yang pertama baca Alkitab. Yang pertama perhatikan konteks, yang kedua perhatikan konteks, yang ketiga perhatikan konteks. Semua orang yang mengajarkan salah pasti lalai konteks.
Karena itulah mereka kalau baca Alkitab itu Bapak Ibu selalu perhatikan konteks terus. Supaya tahu ini Malak apa Melek ya. Begitu. Nah bayangkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kemudian gereja Timur dan Alexandria mendekati 7 atau 6 hari penciptaan dengan konsep alegori dan simbolik. Agak sulit. Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gereja-gereja di Antioquia dan Kapadokia Bapak Ibu, mereka coba menafsirkan 6 hari penciptaan dengan cara literal, harafiah. Pokoknya harafiah, Alkitab ngomong begitu ya begitu, 6 hari ya 6 hari, 1 kali 24 jam 1 harinya. Berarti kalau 6 hari ya 6 kali 24 jam. Segitulah waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini. Itu gereja di timur dan gereja di Antioquia. Tapi gereja barat diwakili oleh Agustinus Bapak Ibu, Aurelius Agustinus Hipponensis Bapak Ibu. Dia itu menekankan sangat non literal. Dia tidak percaya dengan yang harafiah, hurufiah. Enggak bisa diterjemahkan 6 hari penciptaan secara harafiah, enggak bisa. Dan dia yakin sekali bahwa karena dia bersifat sangat non literal, dia yakin sekali alam semesta diciptakan dengan sekali tek, jadi semua secara simultan. Tidak butuh proses sampai 6 hari. Tapi dia percaya sekali jadi langsung berurutan. Itu Agustinus mewakili gereja barat di zamannya. Sementara Thomas Aquinas dia berkata ide penciptaan yang berurutan lebih masuk akal atau common sense. Dan secara dangkal lebih cocok dengan tulisan di Alkitab. Tetapi ide Agustinus mengenai penciptaan serentak lebih selaras atau sesuai dengan akal. Menurut Aquinas berkata begitu Bapak Ibu. Nah kita coba akan melihat dalam sejarah gereja ada 3 model pendekatan apakah 6 hari penciptaan alam semesta itu 1 kali 24 jam atau tidak. Nah sejarah penciptaan atau sejarah penafsiran ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama biasa disebut dengan literal dan sekuensial. Artinya harafiah diciptakan bahwa artinya begitu. Lalu kemudian berurutan, sekuensial, dia berurutan, persis seperti yang dituliskan oleh kitab Kejadian. Nah, mereka percaya 1 hari, ya 1 kali 24 jam itu, biasa disebut dengan Young Earth Creationism. Penciptaan dunia yang muda gitu ya, bumi yang muda ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi ada pendekatan yang kedua, non-literal dan sekuensial. Jadi tidak harafiah, nggak boleh dia diaftirkan harafiah 1 kali 24 jam, nggak boleh. 6 hari berarti 6 hari kerja seperti yang kita pahami. Nggak boleh harafiah begitu. Tetapi kita harus percaya bahwa dia dijadikan, diciptakan secara berurutan. Hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga ini. Pendekatan yang ketiga Bapak Ibu, non-literal dan non-sekuensial. Saya lebih suka pendekatan ini, generasi-generasi muda dan saya mengutip David Tong bersama dengan beberapa teolog-teolog hebat di Indonesia. Orang-orang yang bisa mempertanggungjawabkan pendapat mereka Bapak Ibu. Saya memilih yang ketiga, non-literal dan non-sekuensial. Bapak Ibu pilih yang manapun gak mempengaruhi keselamatan. Semua kita masuk surga. Oke, pilih yang pertama boleh, yang kedua boleh, yang ketiga boleh. Tapi kalau setelah dengar khotbah ini masih pilih yang pertama dan kedua, keterlaluan. Ayo kita lihat bersama-sama, apa itu yang harafiah dan berurutan Bapak Ibu. Mereka berargumen gini, bahwa alam semesta diciptakan, ya tinggal 5 menit lagi waktu saya. Bapak Ibu kalau nggak selesai nggak apa-apa ya kita lanjutkan minggu depan supaya Bapak Ibu terangsang gitu ya, merasa penasaran dan datang lagi begitu Bapak Ibu. Nggak apa-apa, pokoknya selesai waktu itu saya selesai. Berarti pulang masih bingung gimana tadi itu. Minggu depan datang lagi Bapak Ibu ya. Oleh anugerah Tuhan saya khotbah lagi gitu. Enak kalau khotbah sore itu kayak kuliah. Bapak Ibu percayalah selesai dari sini Bapak Ibu sama dengan S1. S1 ya, STH, Sekolah Tinggi Hati. Nah, yang harafiah dan berurutan. Mereka berargumen gini, Alkitab memiliki otoritas dan tidak bersalah. Alkitab tidak bersalah, yes. Ineransi Alkitab, ketidakbersalahan Alkitab itu kita harus pegang. Nah, kelompok pendekatan pertama ini percaya Alkitab tidak mungkin salah. Lalu kemudian argumen mereka yang kedua, cara membaca yang paling gamblang, ada urutan hari, petang dan pagi. Secara sederhana waktu kita baca, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang kedua. Secara gamblang dan mudah.
untuk bisa dicerna. Karena itu mereka berargumen ini hal yang paling mudah untuk bisa dipahami. Lalu kemudian kata yom, hari, digunakan di tempat lain itu 1 kali 24 jam. Dalam Kejadian 7 ayat 4, Kejadian 27 ayat kedua. Itu jelas kata yom, kata yang sama digunakan itu untuk 1 kali 24 jam. Lalu kenapa menjadi perdebatan? Mereka berkata begitu. Lalu kemudian mereka berkata lagi, tumbuhan tidak mungkin hidup tanpa cahaya. Bapak Ibu masih ingat ya, cahaya itu di hari yang keempat benda-benda penerang. Di hari yang ketiga tumbuh-tumbuhan. Bagaimana tumbuh-tumbuhan dan hewan bisa hidup tanpa sinar? Apalagi kemudian ada yang menafsirkan bahwa 1 hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun di hadapan manusia. Jadi kalau kemudian 6 hari berarti 6.000 tahun. Bagaimana mungkin 1000 tahun tanpa cahaya? Jadi mereka mengatakan sudahlah. 1 hari itu ya 1 kali 24 jam. Kalau cuma 1 kali 24 jam gak ada cahaya, masih tetap hidup itu tumbuh-tumbuhan. Karena benda penerang hari yang keempat, tumbuh-tumbuhan di hari yang ketiga. Lalu kemudian 6 hari penciptaan menjadi basis kita bekerja 6 hari. Bukankah kita bekerja 6 hari? 6 hari lamanya engkau bekerja, firman Allah berkata gitu. Pada hari yang ke-7. Engkau harus berhenti karena itu sabat Tuhan. Karena itu basis kita bekerja, maka mereka kelompok literal dan sekuensial, kelompok yang percaya kepada pendekatan harafiah dan berurutan itu, mereka menganggap 1 kali 24 jam. Itu tafsiran mereka. Tapi ada problem. Problemnya di mana Bapak Ibu dikasih Tuhan? Bagaimana dengan terang sebelum penciptaan benda-benda penerang? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kita sudah belajar bagian ini. Apa artinya semua itu? Lalu kemudian Tuhan menciptakan terang. Bagaimana ada terang? Bagaimana menerangkan itu ada terang? Kalau benda-benda penerang di hari yang keempat, terang dari mana itu? Lalu kemudian kelompok ini mengatakan, oh itu adalah terang Allah. Allah menjadi sumber terang. Ada problem teologis. Kenapa? Karena menurut kitab Wahyu pasal 21 ayat 23, nanti tidak butuh alam semesta, bumi baru, langit baru, tidak butuh terang lagi. Karena apa? Karena sumber terangnya adalah Putra Allah, Yesus Kristus Tuhan. Tapi itu nanti. Jadi kalau dibilang hari yang pertama itu terang itu adalah terang Allah, problem serius dengan Wahyu pasal 21. Terangnya nanti kok. Ketika gereja dipulihkan, kita masuk langit baru, bumi baru. Barulah Kristus menjadi sumber terang atas semuanya. Karena itu kita tidak butuh benda penerang. Kristuslah sumber terang sejati itu. Bagaimana menjawab itu? Maka agak sulit untuk bisa menerima pendekatan 6 hari sebagai pendekatan yang harafiah dan berurutan. Karena ada problem-problem teologis yang harus dijawab. Yang kedua, bagaimana dengan order penciptaan? Kan ada order penciptaan, bumi, laut, udara, daratan, tumbuhan itu hari yang ketiga. Sementara celestial, alam semesta itu, benda-benda angkasa itu diciptakan itu sesudah atau sebelum ini. Maksudnya begini, harusnya menurut ilmu pengetahuan, alam semesta dulu tercipta, barulah bumi, lalu tumbuh-tumbuhan bisa muncul. Oleh karena proses demikian rupa, lalu kemudian bumi itu memunculkan tumbuh-tumbuhan, binatang dan hewan. Itu versi ilmu pengetahuan. Sementara kelompok ini berkata, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini dulu dibuat, bumi dulu jadi, tumbuh-tumbuhan semua dulu jadi, lalu kemudian barulah alam semesta. Terbalik susunannya. Makanya bagaimana mempertanggungjawabkan tentang order ciptaan. Bumi, laut, udara, daratan, tumbuhan itu hari yang ketiga. Diciptakan sebelum benda-benda angkasa itu, celestial itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Problem selanjutnya, saya selesai habis ini ya Bapak Ibu, tapi saya coba terapkan apa yang kita bisa terapkan. Karena waktu saya sudah habis. Problem selanjutnya, bagaimana dengan fosil-fosil? Pengukuran radioaktif. Yang kata para ilmuwan sudah
miliaran tahun. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan? Bagaimana kalau cuman bumi berusia 6 hari penciptaan. Lalu kemudian dari ciptaan sampai dengan kepada zamannya Tuhan Yesus kira-kira mungkin bisa 6.000. Ada yang berkata begitu karena dari Adam sampai kepada Nuh sekian, Nuh kepada Abraham, Abraham kepada Daud, Daud kepada Tuhan Yesus sekarang. Maka kira-kira maksimal usia bumi menurut pendekatan ini, harafiah ini berarti kira-kira 13.000 tahun saja. Sementara fosil-fosil ditemukan dari fosfornya, radioaktifnya telah berusia sekian juta tahun. Bagaimana menjawab tantangan para ilmuwan? Maka kelompok ini punya banyak problem untuk pendekatan itu. Oke, waktu saya selesai. Untuk yang kedua lagi minggu depan Bapak Ibu. Tapi pulang harus bawa sesuatu. Apa yang saya bisa terapkan Pak John? Ini penerapannya Bapak Ibu. Pelan-pelan. Ingatlah baik-baik. Alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan yang hidup. Ada tugas yang penting yang tidak pernah dibatalkan untuk Bapak, Ibu, dan saya. Tugas yang utama. Lalu kemudian ditambahkan tugas yang kedua yang sama utamanya. Yang kedua disebut amanat agung. Pergi. Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini amanat agung, itu mandat yang kedua. Mandat yang pertama adalah penuhi bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah. Ini disebut dengan mandat budaya. Ketika kemudian bumi pernah dijungkir balikan oleh Tuhan melalui air bah, lalu kemudian Nuh keluar dari bahteranya, pesan yang sama datang lagi kepada Nuh, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan semua itu. Mandat budaya diulang lagi. Waktu Kristus datang, mandat budaya tidak pernah dibatalkan. Dan nanti kita, semua kita, tetap di bumi yang sama, di langit yang sama, tapi yang sudah diperbaharui. Bumi baru, langit baru, atau langit dan bumi baru. LB3 itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa maksudnya Bapak Ibu? Bapak Ibu dan saya, waktu kita belajar tentang alam semesta ini, tentang bumi ini, kita punya mandat yang sering kali kita lupakan. Mandat budaya. Kita suka memenuhi bagian itu, beranak cucu bertambah banyak, kita suka. Kita menikah, kawin mawin, Bapak Ibu punya anak banyak. Tapi lupa tugas-tugas yang lain. Apa itu? Bapak Ibu dan saya harus hadir sebagai orang-orang yang cinta tentang penghijauan, isu-isu tentang ramah lingkungan. Harusnya gereja bersuara lebih lantang karena alam semesta ini bukan milik kita. Alam semesta ini kepunyaan Tuhan yang kelak akan kita hidupi bersama-sama sekali lagi di langit baru dan bumi baru. Bapak Ibu dan saya punya tanggung jawab yang sama. Bagaimana cara kita hidup? Masih buang sampah sembarangan? Masih ngawur-ngawur? Masih buang air sembarangan? Karena air murah di Batam kemudian kita kemudian semena-mena sesuka kita. Bagaimana cara kita kemudian mencuci pakaian? Harusnya kita menjadi orang-orang yang terlibat. Sekecil apapun andil kita. Waktu kita belajar menjaga penghijauan, ramah lingkungan. Kita adalah orang-orang yang menghormati arsitek di balik semua alam semesta ini. Yaitu Tuhan yang hidup. Ada mandat budaya yang kita harus kerjakan Bapak Ibu. Itu sebabnya saya suka kalau orang-orang muda bekerja di tambang. Mereka harus mewarnai supaya setelah penggalian ditanam lagi buat reboisasi, tanam ulang. Waktu kita kemudian harus menghabisi beberapa hutan demi sawit tapi ditanam lagi, diatur lagi. Bapak Ibu kita harus terlibat. Orang-orang muda ayo jadilah orang-orang yang memenuhi mandat budaya di marketplace. Kami para pendeta tak sampai tangan kami ke sana. Engkaulah kepanjangan tangan Tuhan untuk memelihara alam semesta ini. Ayo bersama-sama, penuhilah mandat budaya. Ini poin sebelum kita pulang dari ruangan ini. Setiap kita harus memenuhi mandat budaya, bukan hanya beranak cucu bertambah banyak, tapi bertanggung jawab terhadap kelestarian alam, mulai dari lingkunganmu. Mulai dari tempat kita, apa yang kita bisa, mulai belajar bercocok tanam. Bapak Ibu pemanasan ya, global warming semakin mengerikan. Es di kutub sana mencair terus. Sekarang ketinggian laut semakin mengkhawatirkan. Jakarta semakin di bawah laut sekarang Bapak Ibu. Kita harus punya andil. Ayo bersama-sama. Jadi dari kebenaran firman Allah kitab Kejadian kita belajar alam semesta yang luar biasa dahsyat itu. Dititipkan kepada anak manusia yang namanya Adam dan Hawa.
Dibutuhkan seorang yang segambar dengan rupa Allah untuk menjadi manajer mengelola alam ini. Dan kemudian sampai kepada kita, setiap kita harus punya perannya masing-masing. Ayo bersama-sama Bapak Ibu, sekurang-kurangnya yang pertama, kalau bayar iuran sampah di lingkungan janganlah tunda. Ayo paling rajin, bila perlu Pak saya nyumbang 2 kali lipat dah, gitu loh. Biasanya kan kalau bayar langsung 1 tahun itu diskon 1 bulan gitu. Ayo jadi anak Tuhan yang, iya aku mau peduli lingkungan. Ini khotbah lain Bapak Ibu, karena sore itu beda ya Bapak Ibu, gak apa-apa ya, sabar ya. Saya tidak ada pesan dari Pak RT dan Pak RW, tidak ada pesan Bapak Ibu. Tapi ayo belajar, saya mulai di perumahan saya mulai kecil-kecil. Saya memang kebetulan suka cocok tanam, saya bertanam, lumayan. Ayo bersama-sama, mulailah belajar begini, Tuhan alam ini punyamu, semesta ini milikmu, bumi ini titipanmu. Apa yang aku bisa lakukan bagianku, aku melakukannya. Pertama, aku tidak mau sembarangan lagi buang sampah. Yang kedua, aku mau belajar disiplin, bercocok tanam apa yang aku bisa tanam. Ayo kita belajar, ambil bagian kita. Ada mandat budaya, ada banyak mandat budaya. Saya bisa terangkan semua sampai besok pagi, tapi tidak mungkin Bapak Ibu. Pulang dari tempat ini renungkanlah, Tuhan, aku beroleh mandat budaya, bukan hanya mandat penginjilan. Tapi ada mandat budaya bagianku yang aku harus kerjakan. Yang suatu hari kelak hati nuraniku akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang telah engkau lakukan bagi alam buatan karya Allah itu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Yuk tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Sore ini kami belajar tentang dunia ini, bumi ini, alam semesta ini yang adalah buatanmu. Hanya dengan berfirman semua jadi. Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur, kami orang-orang yang terpilih oleh rahmat-Mu untuk mengenal Engkau, menyembah Engkau. Dan sore hari ini kami diberi pesan bahwa pada kami dititipkan mandat budaya, mandat yang pertama yang tidak pernah Tuhan batalkan. Supaya kami mengelola alam ini, supaya kami bertanggung jawab dengan diri kami masing-masing bagaimana kami menyikapi bumi ini. Sekurang-kurangnya tempat lingkungan kami yang terkecil. Bapa, tolonglah kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang menjadi teladan di lingkungan kami. Yang kepada kami mereka melihat contoh yang baik. Bagaimana kami bertanggung jawab terhadap penghijauan, ramah lingkungan. Kami bukan orang-orang yang merusak lingkungan. Engkau memberkati umat-Mu ya Tuhan. Mungkin kebenaran firman ini tidak relevan dengan pergumulan hidup mereka. Tetapi kami tahu Roh-Mu sanggup menjamah mereka untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Dan dilakukan dalam hidup mereka masing-masing. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kekal, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selama-lamanya. Bagimulah segala pujian dan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya ya Tuhan.
Seluruh rangkaian ibadah sepanjang hari ini kami dedikasikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Bapa, Engkau memberkati semua umat-Mu yang hadir. Sebab mereka adalah orang-orang yang terpilih yang Kau kasihi untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, apapun pergumulan hidup mereka yang tidak pernah terungkap di hadapan manusia, Allah Roh Suci mengetahui hati nurani mereka. Allah Roh Kudus yang lemah lembut tahu pergumulan-pergumulan hidup mereka. Bapa, Engkau menolong dan membela, Engkau memberkati dan menguatkan semua umat-Mu yang hadir tanpa terkecuali. Dari yang paling muda sampai yang lanjut usia, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa biar Engkau memberkati sepanjang sepekan hidup kami ke depan. Allah beserta kami. Tuhan pencipta alam semesta adalah kota benteng kami yang tak tergoyahkan. Engkau gunung batu kami, tempat sandaran kami yang luar biasa. Sertai kami ya Tuhan, urapi kami seperti biji mata Tuhan sendiri. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Apapun pergumulan hidup mereka tanpa terkecuali, belas kasihan dan rahmat-Mu ada atas mereka. Terima kasih ya Tuhan, jika kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan aktivitas kami masing-masing. Bapa, Roh-Mu beserta dengan kami. Engkau memberkati para pelayan-Mu di gereja-Mu ini tanpa terkecuali. Pakai mereka semakin indah bagi kemuliaan Allah saja. Bapak Ibu, bukalah kedua belah tangan kita bersama-sama, tengadakan wajah kita ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup dan tinggal di bumi di mana buatan tangan Tuhan yang ajaib itu. Kepada kita dititipkan semuanya. Kita orang-orang yang dipanggil untuk memenuhi mandat budaya. Taman Eden yang sudah baik itu Tuhan perintahkan kepada Adam dan Hawa untuk dibuat lebih baik lagi. Begitulah Bapak Ibu dan saya. Apa yang kita bisa buat, buatlah jauh lebih baik lagi. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah. Lanjutkan aktivitasmu, renungkan firman Allah dan lakukanlah apa yang dapat engkau lakukan. Maka terimalah berkat damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di surga. Kekuatan, pertolongan, perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus yang maha baik. Sukacita yang melampaui segala akal yang datangnya dari Allah Roh Kudus. Bersemayam di hati dan pikiran kita. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya bersama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat petang. Selamat hari Minggu. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven.